Yang paling penting adalah seorang pejabat negara mestinya menjaga diksi kata-kata yang dia sampaikan kepada rakyat, kepada siapapun sebetulnya. Ya, kalau tidak bisa, ya mungkin lebih baik dari awal mungkin tidak cocok untuk jabatan seperti itu. Nah, ini kemudian memicu kontroversi soal siapa sebetulnya Miftah, soal apakah dia pantas disebut Gus. Kemudian dia akhirnya sesudah trending topik berhari-hari berkaitan dengan kasus ini kemudian menyatakan mundur. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Uni Lubis, di program POV Times. Ini adalah program yang menceritakan tentang duduk perkara atau apa sikap dari redaksi IDN Times terhadap sebuah peristiwa. Kali ini saya tampil sendiri, harusnya seperti biasanya dengan Gilang. Tapi saya jujur sedang batuk pilek berat. Jadi saya khawatir kalau Gilang ketularan. Jadi saya ngomong sendiri dan saya minta teman-teman di studio untuk menggunakan masker ya supaya tidak ketularan. Kalian juga jaga kesehatan ya. Ini musimnya lagi lucu-lucunya ini. Untuk yang daya tahan tubuhnya sedang turun ya. Hujan dulu, dingin, pancaroba ya. Kalau keluar itu panas. Jadi jaga kesehatan, minum vitamin ya. Nah, saya ingin mulai POV kali ini dengan mengucapkan selamat pada akhirnya selain Reog Ponorogo, kebaya itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. UNESCO ini adalah badan di bawah PBB yang antara lain mengurusi soal kebudayaan. Memang bukan perjuangan atau submission dari Indonesia saja, tapi ini ada dari Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, nggak apa-apa. Karena ini juga bisa dibaca sebagai menunjukkan solidaritas di antara negara-negara di kawasan ASEAN untuk melestarikan kebaya sebagai warisan budaya ya. Kalau di Indonesia sudah lama sekali sebetulnya kebaya ini menjadi semacam identitas nasional. Ini bisa kita baca dari buku yang baru diterbitkan ya, Kebaya Keanggunan yang Diwariskan. Jadi bukan cuma sekedar keanggunan, tapi diwariskan seperti juga niat kita untuk memastikan bahwa kebaya itu menjadi warisan budaya tak benda yang kita ajukan ke UNESCO. Nah, di buku ini yang ditulis oleh Miranti Serat Ginanjar dan Emi Wiranto dan didukung oleh, rupanya ada tim nasional pengusul kebaya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Ya, ketuanya ada Ibu Lana Kuncoro dan disupport oleh setidaknya 12 komunitas. Jadi saya juga baru tahu bagaimana perjuangan mereka selama ini dan ini juga tergambar dari riset. Ini buku yang bagus banget ya. Semoga ada versi digitalnya, riset sejarahnya luar biasa ya. Dan antara lain riset sejarah kebaya ya, bahkan ada gambar-gambar lama ketika tokoh-tokoh Indonesia itu menggunakan kebaya dan kerudung naik haji ya. Jadi ini foto yang sangat bersejarah. Dan saya hari ini juga menggunakan kebaya janggan. Ini adalah kebaya yang dipopulerkan oleh gadis Kretek ya. Muncul pada masa perang Diponegoro 1825 sampai 1830 sebagai busana yang selalu dipakai oleh istri Pangeran Diponegoro, Ratna Ningsih. Jadi ini ceritanya kenapa ketutup gini, supaya antara lain ya bisa menyimpan senjata ya atau senjata keris putri yang diletakkan di balik kebayanya. Ini juga menutup sampai ke leher ya. Jadi bisa digunakan oleh perempuan-perempuan yang misalnya menggunakan jilbab atau kerudung ya. Jadi ini adalah salah satu dari warisan budaya kebaya Indonesia, kebaya janggan. Nah, yang dibahas di POV Time kali ini tentu kami selalu mendukung bagaimana warisan budaya ini bisa terus-menerus dilestarikan, terutama oleh anak-anak muda ya, generasi masa depan. Yang kedua, saya mau bahas soal Miftah ya, Miftah Maulana. Mungkin rame seminggu terakhir utusan khusus Presiden
bidang, saya cek dulu ya, kerukunan beragama, saya ingat kerukunan beragama dan toleransi ya, dan sarana dan prasarana, biar nggak salah, karena panjang banget namanya, ini banyak sekali jabatan-jabatan yang susah diapalinnya ya. Jadi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan sarana dan prasarana keagamaan. Kami juga belum tahu karena mungkin belum sempat bekerja juga ini utusan khusus ya. Baru dilantik sekitar berapa tanggal waktu itu tanggal dari sekitar 21 Oktober ya. Nah, belum tahu sebetulnya tugas rinciannya apa. Karena kalau kementerian tuh langsung gampang gitu ya, ketahuan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, tapi utusan-utusan khusus yang urusan ini belum jelas ya. Bagaimana pemisahannya antara utusan khusus dengan kementerian? Tapi kasus yang heboh bahkan sampai memicu komentar dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini berawal dari ucapan yang kasar dari Miftah kepada seorang penjual es teh ya. Jadi seorang penjual es teh, Pak Sun Haji, sedang hujan deras katanya di video yang beredar, kemudian ada banyak sekali ibu-ibu yang di pengajian itu berdesak-desakan, dia berdiri menjajakan es teh ya. Lalu dibecandain lah. Kalau menurut orang-orang dekatnya Miftah, dipecandain karena wah, satu, kok hujan-hujan jualan es teh. Kedua, kan mengganggu konsentrasi. Ada seorang tokoh partai politik mengatakan itu mengganggu konsentrasi. Lalu keluarlah kata-kata kasar dari mulut Miftah. Nah, ini menjadi persoalan karena Miftah ini sekarang bukan sekedar pendakwah ya, sebelumnya dia dikenal sebagai pendakwah yang dianggap punya ciri khas sendiri dengan cara pendekatan kepada katanya kelompok marginal, sehingga istilahnya kalau orang Jogja itu gojek kere itu biasa ya pakai kata-kata yang seperti itu. Tapi selama ini kita juga mengenal gojek kere itu hanya dilakukan di antara sesama teman ya, yang dekat gitu ya, saling ledek. Tapi ini dari seorang utusan khusus presiden kepada rakyat ya, kepada Pak Sun Haji yang sedang mencari rezeki, mencari nafkah. Kalau dia punya pilihan lain, dia tidak akan menjual es teh itu di saat hujan. Meskipun hujan deras pun, kalau ngelihat scene videonya itu kan berdesak-desakan duduknya. Ya. Jadi bisa gerah juga sebetulnya, butuh juga minuman dingin. Tapi apapun, yang paling penting adalah seorang pejabat negara mestinya menjaga diksi kata-kata yang dia sampaikan kepada rakyat, kepada siapapun sebetulnya. Ya, kalau tidak bisa, ya mungkin lebih baik dari awal mungkin tidak cocok untuk jabatan seperti itu. Nah, ini kemudian memicu kontroversi soal siapa sebetulnya Miftah, soal apakah dia pantas disebut Gus. Kemudian dia akhirnya sesudah trending topik berhari-hari berkaitan dengan kasus ini kemudian menyatakan mundur. Lalu ada yang berkomentar, wah ini pelajaran yang baik, kalau memang bersalah mundur. Sebetulnya bukan itu, pelajaran yang terbaik itu adalah bukan soal bersalah itu mundur ya, tapi adalah bahwa jangan pernah menghina ya, menggunakan kata-kata yang menghina kepada siapapun. Dan ini bukan cuma yang kasus dengan penjual es teh yang meme-nya kemudian beredar dimanapun, tapi juga ada penghinaan dengan kata-kata yang seksis ya, yang disampaikan oleh Miftah kepada seorang pesinden yang sangat terkenal, Ibu Yati Pesek, yang ternyata Ibu Yati selama sekian lama memendam perasaan sakit hati diperlakukan seperti itu. Videonya penghinaan itu muncul lagi ya. Nah, ini yang paling sedih menurut saya dan menurut kami di ADN Times adalah ada orang-orang yang masih berusaha untuk membela Miftah ini ya. Nah, ini yang menurut saya menurut kami di ADN Times, orang-orang yang justru menyebabkan Miftah ini selalu mengeluarkan kata-kata seperti itu, candaan seperti itu ya. Orang-orang ini menormalisir
ya, menormalisir candaan seksis, candaan yang kasar yang dilakukan oleh seorang pendakwah yang harusnya menggunakan kata-kata yang baik kepada masyarakat yang sedang dia sampaikan dakwahnya. Nah, ini adalah menurut saya, menurut kami adalah pelajaran berharga, ya. Pelajaran berharga yang tidak hanya ini penting bagi Miftah, tapi juga bagi semua pejabat negara, ya, bahwa jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, seolah-olah bahwa kalau sudah ada jabatan tinggi itu berarti boleh melakukan atau mengatakan apapun kepada siapapun. Ini adalah POV Times, ini ramai sekali tentu saja, dan sampai Presiden Prabowo juga akhirnya berkomentar, ya. Tapi yang memalukan sebetulnya kenapa sampai memancing Perdana Menteri Malaysia untuk berkomentar, artinya ini udah luar biasa, tidak bisa diterima, tidak bisa dikatakan pantas lagi, sehingga kemudian Pak Anwar Ibrahim berkomentar, ya. Saya ingat dulu omongannya almarhum wartawan senior Rosian Anwar, ini sih beyond help, ya, jadi kagak ketulungan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semuanya. Ya, ikuti terus berita-berita menarik di IDN Times, termasuk hasil dari Pilkada 2024. Banyak sekali hal-hal yang menarik. Jangan lupa subscribe di YouTube dan semua media sosial IDN Times, dan juga download IDN App untuk mendapatkan peristiwa-peristiwa terbaru tanpa harus khawatir ketinggalan. Sampai ketemu di POV Times berikutnya. Salam sehat.